Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hidup Aisyah radhiyallahu anha. Dengan usia, perkataan, kehidupan dan tindakannya, Aisyah, ibu kaum mukminin, tetap menjadi salah satu tokoh paling banyak diperbincangkan dalam sejarah Islam. Bahkan pada masa Nabi, tuduhan palsu pernah dialamatkan kepadanya. Ketika musuh Allah menyebarkan fitnah, Allah menurunkan ayat yang menggagalkan rencana mereka. Namun, bagaimana dengan pertanyaan masa kini? Mengapa Aisyah berselisih dengan Ali? Mengapa sebagian kelompok Syiah memendam kemarahan terhadapnya? Dalam video ini, kami akan membahas semua isu tersebut. Kami akan menjawab satu persatu tuduhan yang ditujukan kepadanya. Kami akan menceritakan kisah hidup luar biasa dari salah satu wanita paling berani, cerdas, dan kuat dalam Islam, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pernikahan yang diperintahkan Allah. Ia adalah wanita muda, cerdas, fasih dan saleh. Perlu digarisbawahi, ia adalah istri Nabi, utusan bagi seluruh manusia dan jin. Pernikahan ini terjadi atas kehendak Allah dan ia adalah putri Abu Bakar. Aisyah berperan besar dalam pendirian fiqih Islam. Banyak hadis yang kita miliki hari ini tercatat berkat kecerdasan dan daya ingatnya. Ia juga mengajar banyak orang, terutama wanita, yang menjadi muridnya. Hadis-hadis yang terjaga hingga kini sebagian besar berkat usahanya. Setidaknya separuh pengetahuan tentang perempuan dalam Islam berasal darinya. Jika Aisyah dihapus dari sejarah Islam, seperti yang diinginkan musuh Allah, sedikit sekali yang akan tersisa. Allah memilihnya secara khusus sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia membangun pengetahuannya dari ajaran ayahnya dan mengembangkannya di bawah cahaya wahyu. Abu Bakar, salah satu muslim pertama, mengajarkan apa yang ia pelajari di rumah, sementara Aisyah belajar langsung dari sumbernya, Nabi. Ia menjadi ahli dalam hukum waris. Maka ketika berbicara tentangnya, kita harus berhati-hati dengan kata-kata kita. Aisyah bukan orang sembarangan. Al-Quran menegaskan kemurniannya yang tidak boleh dipertanyakan sembarangan. Meski begitu, Aisyah pernah dituduh melakukan fitnah. Sebagian orang, terutama dari kelompok Rafidah dan Syiah, mengatakan hal-hal buruk tentangnya. Semoga Allah melindungi kita. Mereka bahkan menyebutnya tidak terhormat, yang pasti menyakiti hati kita. Namun ingatlah, keburukan menarik keburukan. Orang yang berbicara buruk tentang orang lain seringkali mencerminkan sifat mereka sendiri. Jika seseorang tidak mempercayai Al-Quran, apapun yang kita katakan tidak akan berarti. Ini poin penting yang akan kita bahas lebih lanjut insya Allah. Banyak yang membencinya, meskipun kisahnya tercatat dalam Al-Quran, kitab yang dijaga Allah. Namun, kebencian sebagian orang berlebihan. Menurut Al-Quran, istri-istri Nabi adalah ibu kita, dan menjadi istri Nabi membawa tanggung jawab besar. Aisyah lahir di Mekah dan tumbuh dalam keluarga Muslim. Ayahnya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dikenal karena keberanian dan kesetiaannya pada Nabi. Ibunya, Ummu Rumman binti Amir dari suku Kinanah. Bagaimana pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah terjadi? Setelah wafatnya Khadijah, Nabi melihat mimpi di mana Jibril menunjukkan Aisyah kepadanya, berkata, "Wahai Rasulullah, ini istrimu. Ia akan menghiburmu dan menghilangkan kesedihan serta kesepianmu." Sekitar waktu itu, seorang sahabat, Khawlah binti Hakim, bersama suaminya, Utsman bin Maz'un, mengunjungi Nabi. Khawlah mengusulkan dua nama untuk pernikahan, Sauda binti Zam'ah dan Aisyah, putri Abu Bakar. Berdasarkan mimpi itu, Nabi mengutus Khawlah ke rumah Abu Bakar. Ummu Ruman, istri Abu Bakar, ada di rumah saat itu. Khawlah berkata, "Wahai Ummu Ruman, tahukah kamu nikmat dan kehormatan besar yang Allah berikan kepadamu?" Ummu Ruman terkejut dan bertanya, "Apa itu?" Setelah mendengar kabar tersebut, ia sangat gembira dan meminta menunggu Abu Bakar pulang. Ketika Abu Bakar kembali, Khawlah menyampaikan pesan yang sama. Abu Bakar merasa bahagia luar biasa karena menjadi mertua Rasulullah
suatu kehormatan besar. Tak lama kemudian, Nabi diundang ke rumah Abu Bakar dan tunangan pun dengan Aisyah digelar. Selama masa pertunangan, Nabi mengunjungi rumah Abu Bakar 2 kali sehari, menanyakan kabar Aisyah. Namun, saat itu di Makkah, umat Islam menghadapi penindasan yang semakin berat dari kaum kafir. Nabi mulai berpikir untuk meninggalkan Mekah dan menyebarkan Islam di tempat lain. Ia menunggu tanda dari Allah dan izin hijrah pun datang. Meski tengah hari dan cuaca panas, Nabi segera menuju rumah Abu Bakar untuk merencanakan perjalanan. Keesokan harinya mereka berhijrah ke Madinah, meninggalkan keluarga di Makkah. 35 bulan kemudian, Nabi mengutus Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi dengan 2 unta serta pemandu Abdullah bin Uraiqit untuk membawa Ummu Ruman, Aisyah dan Asma ke Madinah. Mereka tiba dengan selamat dan Aisyah tinggal di rumah ayahnya untuk beberapa waktu. Meski sudah di Madinah, Nabi belum menetapkan tanggal pernikahan karena kesibukan menyebarkan Islam. Suatu hari Aisyah dengan bijak berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang menghalangimu menikahiku?" Nabi menjawab, "Mahar." Abu Bakar lalu memberikan pinjaman 500 dirham dan pernikahan dilangsungkan pada bulan Syawal. Setelah Masjid Madinah dibangun, kamar dibuat untuk Aisyah dan Sauda. Aisyah pindah ke kamarnya dan memulai hidup sebagai ibu kaum mukminin. Aisyah tumbuh dalam keluarga kaya, namun hidup bersama Nabi selama 9 tahun penuh ujian. Banyak hari di mana tidak ada makanan di rumah mereka, tetapi Aisyah tidak pernah mengeluh. Nabi selalu memperlakukannya dengan penuh kasih, tidak pernah menyakiti perasaannya. Ia sangat mencintai Aisyah dan Aisyah membalas cinta itu. Ia muda, cerdas, dan haus akan ilmu Islam. Ia mendengarkan Nabi dengan saksama, menghafal semua ajarannya. Nabi menghargai pemahaman Aisyah yang mendalam tentang agama, menunjukkan cinta istimewa kepadanya, dan mendorongnya untuk terus belajar. Berkat usahanya, banyak pertanyaan umat terjawab melalui Aisyah. Ia menjadi panutan bagi wanita Muslim, bersinar seperti emas, menginspirasi banyak wanita untuk meneladaninya. Selama 9 hingga 10 tahun, pendidikan Islam berlangsung di rumah kecil mereka yang penuh cahaya wahyu. Nabi mengajarinya dengan cinta, kadang berlomba dengannya, membiarkannya bersandar di bahunya atau berbincang di bawah sinar bulan. Aisyah adalah anugerah terindah dari Allah untuk Nabi dan umat. Aisyah mempelajari Islam langsung dari Nabi, suaminya, yang pernikahannya ditakdirkan di surga. Ia mengajukan banyak pertanyaan, menghafal, dan membagikan ilmunya. Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Setiap kali kami, para sahabat, kesulitan memahami hadis, kami bertanya kepada Aisyah dan ia memberikan jawaban yang jelas. Bahkan setelah wafatnya Nabi, banyak sahabat belajar darinya. Ia menjadi ulama terkemuka, terutama dalam hukum waris." Muridnya, Masruq, berkata, "Banyak sahabat terkemuka bertanya kepadanya tentang waris. Nabi sangat mencintainya, memanggilnya Humaira karena kulitnya yang cerah. Ketika Ammar bertanya, 'Siapa yang paling engkau cintai?' Nabi menjawab, 'Aisyah.' Lalu, 'Di antara pria?' Nabi menjawab, 'Ayahnya.' Meski kadang ada rasa cemburu alami di antara istri-istri Nabi, Nabi selalu menjaga perasaan Aisyah. Suatu malam ketika Nabi keluar dari kamar Aisyah, ia mengikutinya karena cemburu, namun melihat Nabi berdoa di pemakaman, ia merasa malu dan meminta maaf. Nabi menjawab dengan lembut, menunjukkan kebaikan dan humor dalam bersikap. Namun Aisyah menghadapi ujian besar dalam peristiwa Al-Ifk. Tuduhan palsu dilontarkan kepadanya, bahkan Nabi diuji melalui fitnah terhadap istrinya. Dalam surat An-Nur ayat 11-21, Allah menyatakan Aisyah suci dan tidak bersalah. Meski beberapa orang menolak ayat ini, mengingkarinya berarti keluar dari Islam. Peristiwa ini terjadi saat Aisyah ikut dalam ekspedisi Banu Mustaliq. Ia kehilangan kalung dan tertinggal saat pasukan bergerak. Safwan bin Mu'attal menemukannya dan membawanya kembali tanpa berbicara sepatah kata pun.
Namun, rumor palsu menyebar. Aisyah sakit selama sebulan, tidak tahu tentang fitnah tersebut, hingga seorang wanita Ansar menceritakannya. Hancur hati, ia meminta izin ke rumah orang tuanya untuk mencari kebenaran. Nabi berkonsultasi dengan Ali dan Usamah, menunggu wahyu. Ketika wahyu akhirnya turun, Nabi tersenyum dan berkata, "Wahai Aisyah, puji syukur kepada Allah, engkau dinyatakan tidak bersalah." Ayat-ayat An-Nur menegaskan kemurniannya dan menghukum penyebar fitnah. Aisyah juga hadir saat Nabi wafat, dengan kepala Nabi bersandar di pangkuannya. Ia menjadi janda di usia 27 tahun dan tidak menikah lagi sesuai perintah Al-Quran. Ia fokus pada ilmu, mengajar banyak siswa, meriwayatkan 2.210 hadis, dan menjadi salah satu perawi teratas. Rumahnya menjadi pusat ilmu. Ia juga menghadapi tuduhan palsu terkait pertempuran Jamal, yang sebenarnya adalah kesalahpahaman. Aisyah pergi untuk mendamaikan, bukan berperang. Ali menghormatinya sebagai ibu kaum mukminin dan mengantarkannya pulang dengan selamat. Aisyah wafat pada usia 66 tahun pada 17 Ramadan 678, dimakamkan di Jannatul Baqi. Semoga Allah meridainya. Mari kita baca Al-Fatihah untuk jiwanya. Aisyah radhiyallahu anha bukan hanya istri Nabi Muhammad. Ia adalah pelita ilmu, penjaga warisan sunnah, dan teladan abadi bagi seluruh wanita muslim. Dari rumah sederhananya, cahaya ilmu menyebar ke penjuru dunia Islam. Ia mencintai Rasul dengan sepenuh hati dan menjalani hidup dengan keberanian, kecerdasan, serta ketakwaan. Ujian yang berat tak pernah memadamkan sinarnya. Justru dari kepedihan dan fitnah, Aisyah tampil teguh, menunjukkan bahwa kemuliaan sejati datang dari Allah, bukan dari manusia. Mari kita teladani akhlak dan keteguhan Aisyah. Tulis di kolom komentar, apa pelajaran paling dalam yang kamu dapat dari kisah Aisyah? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Dan mari terus belajar dari para sahabat Rasulullah yang telah menerangi jalan kita dengan cahaya ilmu dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.